Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inka Napida Andriani dari Prodi Ilmu Administrasi Bisnis akan menjelaskan tugas 1 dari mata kuliah logika. Term adalah kata atau kumpulan kata yang berfungsi sebagai subjek atau predikat dalam suatu kalimat proposisi yang merupakan ungkapan verbal dari suatu pengertian atau konsep tertentu. 3 macam term yaitu 1. Term berdasarkan asas perlawanan, kontradiksi, dan hubungan. Term kontradiktoris, 2 term yang saling mengingkari satu sama lain, contoh mati, tidak mati, hidup, tidak hidup. Term kontraris, 2 term dalam kelas yang sama dengan arti berlawanan tapi tidak saling meniadakan, contoh dingin, panas, bahagia, sengsara. Term relatif, term yang menyeratkan keberadaan satu sama lain, contoh suami istri, guru, murid. Term berdasarkan kuantitas, term singular, menyebut satu individu atau objek tertentu, contoh Sinta, buku ini. Term partikular, menyebut sebagian dari keseluruhan, contoh beberapa mahasiswa sebagai manusia. Term universal menyebut seluruh lingkungan tanpa pengecualian, contoh manusia, hewan. Lalu term kolektif mengacu pada satu kumpulan atau unit, contoh keluarga, masyarakat. Lalu yang ketiga, term berdasarkan hakikat referen. Term konkret, referennya nyata dan dapat dialami indrawi yang bisa diraba, contoh rumah, kucing. Lalu term abstrak, referennya tidak dapat dialami secara empiris, hanya dalam pikiran, contoh keberanian, keadilan. Term kosong, tidak memiliki referen aktual, hanya imajiner, contoh peri, jin, malaikat. Logika falasi ada ad hominem, yaitu menyerang pribadi lawan bicara untuk melemahkan argumennya, bukan membahas isi argumen. Contoh, menolak pendapat seseorang hanya karena latar belakangnya, bukan karena argumennya salah. Lalu appeal to authority, banding otoritas palsu, yaitu menganggap argumen benar hanya karena dikatakan oleh orang yang dianggap berkuasa tanpa bukti kuat. Contoh, kakak ipar bilang bawa opor ayam saat ke rumah mertua, jadi harus dia lakukan walau ibu mertua mungkin ingin makanan lain. Lalu 3, false dilema atau dilema palsu, yaitu menyajikan pilihan seolah hanya ada 2 opsi ekstrim padahal ada alternatif lain. Contoh, kita setuju rencana A atau proyek gagal, tidak ada pilihan lain. Cara menghindari logical fallacy. 1. Berlatih berpikir kritis dengan selalu mempertanyakan dan mengevaluasi informasi serta argumen secara objektif. 2. Mendukung argumen dengan fakta dan bukti yang jelas, bukan asumsi atau opini semata. 3. Mengendalikan emosi dan bias pribadi agar tidak mempengaruhi penilaian logis. 3. Mengendalikan emosi dan bias pribadi agar tidak mempengaruhi penilaian logis. 4. Meningkatkan keterampilan logika untuk mengenali pola pikir yang benar dan kesalahan logika. 5. Bersikap skeptis dan terbuka terhadap pembelajaran baru, serta mengevaluasi informasi dari berbagai sudut pandang sebelum mengambil kesimpulan. Sesat pikir merupakan kekeliruan dalam proses berpikir yang mengakibatkan argumen menjadi tidak valid dan menyesatkan. Mengenali berbagai bentuk sesat pikir penting agar dapat menghindari kesalahan dalam berargumen dan mengambil kesimpulan yang benar dan logis. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf ada salah-salah kata atau perbuatan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.